Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Relio Esra Londok, Prodi Nurse. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang jamur. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian jamur. Jamur merupakan organisme eukariotik dan tidak berklorofil. Sel jamur memiliki dinding yang tersusun atas kitin. Oleh karena sifat-sifat tersebut, jamur tidak dapat dikelompokkan ke kingdom hewan maupun tumbuhan. Jamur dikelompokkan dalam kingdom tersendiri, yaitu kingdom fungi. Selanjutnya, ciri-ciri umum kingdom fungi seperti yang ada pada gambar. Yang pertama, uniseluler atau multiseluler. Yang kedua, dinding sel mengandung kitin. Yang ketiga, eukariotik. Dan yang keempat, tidak berklorofil. Dan yang kelima, hidup secara heterotrof atau sporofit, parasit, dan simbosis. Yang keenam, reproduksi dan pembentukan spora. Dan yang ketujuh, tubuh disusun oleh benang-benang yang disebut hifa. Hifa-hifa bersatu membentuk miselium. Ada pula yang miselium berkembang membentuk tubuh-tubuh. Yang ke-8, habitat di tempat yang lembab. Struktur bagian dari jamur seperti pada gambar. Yang pertama, tudung atau pileus yang berbentuk topi, dan di bawah topinya ada lamella gills. Lamella gills terbagi 3, yaitu hifa, inti sel, dan septa. Cincin, anulus, stip, tangkai buah, dan miselium. Reproduksi pada jamur. Yang pertama, aseksual. Aseksual pembentukan kuncup atau tunas pada jamur uniseluler. Berikut pemutasan benang hifa. Dan keempat, pembentukan spora aseksual. Dan seksual. Spora seksual dihasilkan secara sigami atau penyatuan sel hifa yang berbeda jenis. Sigami terbagi 2 tahap. Yang pertama, plasmogami atau penyatuan plasma sel, dan yang kedua, karyogami, penyatuan inti sel. Selanjutnya, jamur atau fungi berdasarkan reproduksinya dibagi menjadi 4. Yang pertama, Zygomicota, yang kedua, Ascomycota, dan yang ketiga, Basidiomycota, dan yang keempat, Deuteremycota. Selanjutnya, seperti pada gambar, tabel perbedaan Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteremycota. Yang pertama, Zygomicota. Tubuh Zygomicota ini terdiri dari benang-benang hifa yang bersekat melintang. Ada pula yang tidak bersekat melintang. Hifa bercabang-cabang banyak dan dinding selnya mengandung kitin seperti pada gambar. Yang kedua, Ascomycota. Ascomycota mempunyai ciri khusus dari jamur Ascomycota adalah dapat menghasilkan spora aksus atau akspora. Akspora adalah spora hasil reproduksi seksual berjumlah 8 spora yang tersimpan di dalam kotak spora. Kotak spora ini menyerupai kantong sehingga disebut ascus. Dan yang ketiga, Basidiomycota. Jamur Basidiomycota umumnya merupakan jamur makroskopik, dapat dilihat karena berukuran besar. Pada musim penghujan, jamur kuping dan jamur kayu atau yang merupakan contoh dari divisi ini dapat kita temukan pada pohon atau di tanah yang banyak mengandung bahan organik. Bentuk tubuh buah jamur ini mirip seperti payung. Misalnya pada jamur merang, yaitu seperti yang ada di gambar. Dan yang keempat, Deuteremycota, yaitu kelompok jamur yang belum diketahui produksi seksualnya
Semua jamur yang belum diketahui reproduksinya seksualnya dimasukkan ke dalam kelompok ini. Ada juga peran fungi bagi kehidupan terbagi dua, peran menguntungkan dan peran merugikan. Seperti pada gambar, peran menguntungkan yang pertama, Khmer Saccharomyces berguna sebagai fermentor dalam industri keju, roti, dan bir. Yang kedua, Penicillium notatum berguna sebagai penghasil antibiotik. Dan yang ketiga, Hygrophorus dan Lycoperdon perlatum berguna sebagai decomposer. Dan yang keempat, Volvarella volvaceae atau jamur merang berguna sebagai bahan pangan yang berprotein tinggi. Dan yang kelima, Rhizopus dan Neospora berguna dalam pembuatan tempe dan oncom. Dan peran merugikan yang pertama, Pneumonia carinii menyebabkan penyakit pneumonia pada paru-paru manusia. Dan yang kedua, Albugo merupakan parasit pada tanaman pertanian. Dan yang ketiga, Candida penyebab penyakit keputihan dan sariawan pada manusia. Terima kasih atas presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang tidak berkenan. Terima kasih.